Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Antum gimana? Baik. Alhamdulillah baik juga Ustaz. Ini Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang mau kami sampaikan kepada Ustaz perihal tentang cinta kepada Rasulullah SAW. Yang pertama ini Ustaz, banyak dari saudara muslim kita itu yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana Ustaz cara merealisasikan cinta kita itu kepada Rasulullah dengan cara yang benar? Kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu bukti keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika kita mengaku diri kita iman kepada Rasulullah, maka wajib bagi kita untuk memiliki rasa cinta kepada beliau. Dan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini perkara yang sangat besar. Bahkan orang kalau dia benar-benar mampu mewujudkan cinta kepada Rasulullah dengan benar, maka dia akan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentu merupakan amal saleh yang sangat luar biasa, mengingat tidak ada seorang hamba pun yang beriman kepada Rasul itu tidak mau untuk dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, pernah ada seorang Arab Badui, ya, dia datang kepada Rasulullah. Dia menanyakan tentang satu pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat yang lain. Jadi pertanyaannya, Arab Badui ini mengatakan, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wa ma'adat tali sa'ah, memangnya apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat ini? Maka kemudian lelaki tersebut mengatakan ma'adatu syai'an, saya tidak menyiapkan apapun untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, aku tidak menyiapkan banyak sholat, banyak puasa, banyak amal saleh, kecuali kata dia, ya, ani uhibbullaha wa rasulahu, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, engkau nanti akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai pada hari kiamat. Maka ketika menyampaikan hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu an merasa sangat bergembira sekali. Beliau sampai mengatakan, fama farahna bi syai'in, ya, fama farahna bi syai'in, ya, kami tidak pernah merasa segembira ini, gitu ya, dengan apa? Dengan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalimat anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, engkau akan berkumpul bersama orang yang kau cintai bersama nanti pada hari kiamat. Maka kemudian Anas bin Malik mengatakan, fa ana uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbu Abu Bakar wa Umar, saya mencintai Abu Bakar dan Umar, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum, dan saya berharap untuk dikumpulkan bersama orang-orang yang aku cintai tersebut pada hari kiamat, ya, disebabkan karena cintaku kepada mereka. Meskipun, ya, kata beliau, wa ilam a'mal bimithli a'malihim, meskipun aku tidak bisa melakukan amal saleh seperti amal saleh mereka, amal saleh Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar tersebut. Tapi dengan cinta yang dimiliki oleh Anas bin Malik, beliau sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah ini adalah satu amal saleh yang sangat luar biasa, yang kelak akan menjadikan orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pertanyaannya timbul di sini, bagaimana kita mencintai Rasulullah, kan gitu ya? Yes, apakah dengan kita melakukan pujian-pujian yang berlebihan kepada Rasulullah itu adalah sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, atau bagaimana? Maka yang perlu untuk kita perhatikan di sini adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah amal soleh, ya, sebuah ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang namanya ibadah kepada Allah, ya, yang merupakan amal soleh, maka tidak boleh keluar dari tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manakala seseorang itu ingin mewujudkan cintanya atau ingin menunjukkan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang wajib dia lakukan adalah dia mewujudkan cintanya kepada Nabi itu sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan menjadi sesuatu yang sudah dimaklumi ya bersama, bahwasanya ketika seseorang itu mencintai seseorang yang lain, maka dia pasti akan mengidolakan orang tersebut. Dia akan mengikuti cara kehidupannya, dia akan mengikuti tingkah lakunya, dia akan mengikuti segala bimbingan dan arahannya. Itu adalah gambaran dan bukti bagaimana seseorang itu mencintai orang lain tersebut. Maka ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, ya, baik itu yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah, bersifat mustahab yang dianjurkan. Maka ini adalah wujud kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab, Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswah hasanah, terdapat keteladanan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dengan mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan kenikmatan di sisi Allah, dan berharap untuk mendapatkan kehidupan di akhirat yang jauh lebih baik. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini sangat jelas sekali, ya, jika kita menginginkan untuk mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikan Rasulullah suri tauladan dalam kehidupan kita. Termasuk juga dalam ayat yang lain, ya, seperti dalam Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan buktinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala meminta bukti daripada pengakuan-pengakuan cinta ini. Jangan sampai hanya sekedar pengakuan cinta, tapi wujud daripada pembuktian cinta itu tidak ada. Maka Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga cinta kepadamu, ya, maka buktikan cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya itu dengan apa? Fattabi'uni, dengan mengikuti aku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu mengikuti apa saja yang menjadi ajaran dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian jika seseorang sudah membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan cinta ini tentunya adalah sebagai balasan yang sepadan dengan cinta yang dibuktikan oleh seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya tadi. Maka Allah memberikan, ya, balasan yang sesuai dengan jenis amalnya, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Itu Allah mencintainya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini adalah salah satu atau bahkan ini perkara yang paling utama, ya, dari kita mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga berkenaan dengan kaitannya dengan hal ini, ya, ada beberapa konsekuensi yang harus dipenuhi oleh seorang hamba ketika dia mencintai Rasulullah, ketika dia beriman kepada Rasulullah, ya, menyatakan persaksian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Thalathatul Usul, beliau mengatakan ada 4 konsekuensi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amara. Seseorang itu kalau dia yakin dan iman kepada Rasulullah sebagai utusan Allah dan dia cinta kepada Rasulullah, maka dia harus mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Rasul. Kemudian yang kedua adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu masuk akal bagi kita atau tidak masuk akal, selama itu sahih datangnya dari Rasulullah, maka wajib untuk kita benarkan dan kita yakini. Kemudian yang keempat yaitu wa an la yu'badallah illa bima syara'a, ya, dan hendaklah seseorang itu tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah
cara kita mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.